Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Kita akan melanjutkan perbincangan setelah Ahok menjadi tersangka. Saya kembali lagi ke Pak Jamin. Pak Jamin, kalau kita membayangkan seperti apa nanti proses peradilan yang terjadi, karena memang sudah dikatakan tidak akan menempuh proses pra-peradilan, akan seperti apa atau faktor-faktor apa saja yang nanti akan memberatkan seseorang ketika dituduh melakukan dugaan penistaan agama? Ya, saya kira kalau sanksi pidananya kita sudah tahu ya, karena sanksi pidana untuk pasal 156 itu adalah 5 tahun. Bahkan sanksi pidana pasal 28 ayat 2 itu adalah 6 tahun dan denda sekitar 1 miliar kalau nggak salah itu kan. Nah, jadi hukuman ini sudah cukup bagi seorang tersangka sebenarnya untuk ditahan. Cuma untuk penahanan itu sendiri kan ada syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektifnya kalau dia dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Yang tadi syarat objektifnya kalau sanksi pidananya 5 tahun atau lebih. Nah, saya kira Pak Ahok sendiri mungkin nggak ada lah niat secara khawatir untuk menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, atau dia melarikan diri kan, karena dia sekarang statusnya adalah salah satu calon kepala daerah di DKI Jakarta, masih perlu untuk berkampanye, artinya seperti itu. Jadi kalau sampai pun nanti di persidangan tentunya saya kira tidak ada untuk penahanan. Nah, pembuktian nanti dalam persidangan ya kembali lagi saya katakan penasihat hukum harus bisa menunjukkan bahwasanya Pak Ahok ini memang gaya hidupnya seperti itu gitu loh. Dan artinya, itu kemudian nanti akan dimaklumi oleh bisa, hakim. Ya bisa sebagai salah satu faktor. Memang dia kalau orang punya niat kan ada paling tidak ada persiapan. Ya kalau niat kehendak itu dari perbuatan awalnya sudah ketahuan. Ada perbuatan awal untuk mempersiapkan suatu perbuatan pidana. Jadi sudah ada niat, kehendak, maksud, tujuan gitu kan. Jadi ada persiapan dan dia sudah tahu pasti kalau dia ngomong begini endingnya itu pasti apa gitu ya. Jadi niat dengan suatu kepastian namanya. Jadi sudah pasti akan terjadi seperti itu. Atau niat dengan kepastian tetapi tidak terjadi, tetapi memang ada kehendak di tengah jalan, efeknya banyak begitu. Nah, ini yang menjadi saya katakan kembali, inilah menjadi perdebatan nantinya, apakah memang ada suatu niat. Makanya saya katakan kalau gaya bicara kayak Pak Ahok ini kan, Pak Ahok kan gaya bisa bicara pasaran begitu ya. Jadi kalau tadi dia ngomong di pasar seperti begitu, bukan dalam rangka kampanye atau dalam rangka sosialisasi gitu ya. Ya saya kira gaya bahasa itu masih bisa diterima oleh orang di situ, orang dalam rangka. Tapi di luar itu karena sudah diupload dalam suatu media yang sifatnya elektronik tadi yang pasal 28 itu, jadi setiap yang melihat dan menonton merasa ya ini suatu dasar untuk melakukan penistaan dalam konteks seperti itu. Nah, itulah nanti yang penasihat hukum harus memberikan suatu penegasan, suatu bukti ahli yang menerangkan bahwasanya memang tidak ada suatu niat untuk melakukan penodaan agama. Ya, bahasa aslinya sih penodaan agama. Baik Pak Jamin dan Pak Fikar ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, usai news update kami akan melanjutkan perbincangan ini.